أحد أحد bedanya fawalul lil ladzina lakon kafarul Isa bin Maryam. Ini bedanya. Bahwa kata Allah yang berkata demikian adalah kafir, yang mengatakan Allah itu adalah putra Maryam, Allah itu salah satu daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kira-kira dari saya. Mohon maaf, Ustaz ini terganggu. Silakan lanjut. Ibaratkan saya kagum sama Bang Al-Hidayah. Saya diberi jam tangan, diberi kaos, diberi celana. Aduh, kapan nih saya bisa melihat Bang Al? Tenang Tata, 10 tahun lagi, yang sabar lah. Rindu banget gitu. Kalau saya menampakkan sekarang, nanti Tata ibaratkan gitu ya. Kita sekarang ini cukup la tafakaru fi khalqillah wa la tafakaru fi datillah. Udahlah kamu berpikir-pikir, tafakur lah tentang ciptaanku. Nggak usah mikirin aku. Nanti ada saatnya. Ya, makanya nikmat terbesar ya melihat Allah nanti. Ibaratkan kita dikasih barang sama orang. Gembira banget. Kita penasaran kayak apa sih orang ini sebenarnya. Kok masih dikasih waktu. Nanti, aduh kapan ya 1 tahun lagi saya mau berjumpa Bang Al. Ya, karena baik banget. Buru-buru saya. Ibaratkan gitu. Kalau saya nampakkan sekarang Tata ya ada kejutan. Nanti saja. Gitu. Sama gini Ustadz ya. Yang paling logik di akal kita lah. Nalar kita aja. Saya selama membesar bertukarkan ganti presiden atau perdana menteri Malaysia. Tidak pernah saya lihat itu. Tidak pernah. Melainkan di TV. Padahal itu presiden saya. Yang saya yakini sebagai perdana menteri Malaysia. Itu saja saya tidak pernah lihat tuh. Bayangkan kalau pencipta presiden, jangankan pencipta presiden, pencipta yang diduduki oleh presiden, yang di tempat bernaungnya presiden pun diciptakan oleh Allah. Bayangkan. Saya yakin di Komal ini dalam 60 lebih ini, mungkin sebilangan besar ini tidak pernah melihat Joko Widodo ini. Ya toh? Padahal dia perdana menteri masih sekampung dengan kita. Kalau Malaysia kan Anwar Ibrahim, masih sekampung dengan saya itu. Senegara dengan saya. Saya tidak pernah lihat bagaimana yang Tuhan yang menciptakan Anwar Ibrahim itu. Coba. Jadi teman-teman Kristen ini kadang-kadang kenapa lucu itu Ustaz ya? Pertanyaan mereka karena di samping otak mereka yang tidak sampai, juga pemaksaan Tuhan itu harus seperti yang diakui oleh mereka, kita jawab sama seperti yang diakui oleh mereka, walaupun Yesus sendiri yang ditanya. Jadi sebab itulah teman-teman Kristen, kenapa saya bilang kenapa Yesus itu kebingungan kalau jumpa sama Kristen? Karena ditanya saja Tuhannya misalnya. Siapakah Tuhan itu? Hukum yang utama, perintah yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Satu. Tuhan itu. Bagaimana bentuknya? Yohanes 5:37. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu bagaimana saya mengetahui Allah itu? Sebab segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yohanes 17 nomor 8. Ya kan? Jadi di sini gambaran ini Yesus sudah mengasih tahu sama manusia bahwa Allah itu Esa, Allah itu tidak berbentuk, tetapi harus diimani melalui firman-Nya. Ada 3 hal ini. Nah, coba kalau kita tanya Kristen, siapa Tuhanmu? Jangankan kita, Yesus saja ditololkan itu sama mereka. Tolol kamu Yesus, kau tidak paham Trinitas. Coba. Padahal Yesus yang dianggap Tuhan tidak pernah mengatakan Tuhan itu teri. Jangankan teri, itu saja tidak pernah. Ya, jadi teman-teman Kristen berpikir kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada perkataan Yesus, yakinilah perkataan Yesus. Jangan percayakan Al-Quran dan Islam, jangan. Karena kami ini luar daripada kalian. Tetapi percayalah yang tertulis di Holy Bible itu, Gospel itu. Ya kan? Begitu kira-kira.
Lanjut lagi Ustadz, kita ini cari-cari ikan Ustadz, silakan. Ya, saya kasih contoh gini ya. Karena kita itu, semua para nabi menceritakan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Bagaimana kita mau melihat Tuhan? Kata Allah, cukup lihat ciptaanku. Makanya umat Islam kalau melihat suatu keindahan, gunung-gunung yang tinggi, pantai yang indah, subhanallah. Kenapa kau mengatakan kayak gitu? Karena kita ingin melihat Tuhan gak bisa masih, karena kita di dunia, cukup lihat ciptaannya. Jadi gak salah kata Yesus, barang siapa yang melihat aku, melihat Bapa. Karena Bapa tidak bisa dilihat, ya, karena aku ini ciptaan. Cukup saya melihat Yesus, subhanallah. Nah gitu. Lihat orang cantik, subhanallah. Indah banget ciptaanmu ya Allah. Nah, seperti itu sebenarnya itu. Atau orang tasawuf. Kan tasawuf itu kalau tingkatan terbesar, majdub. Majdub itu seakan-akan dunia ini tidak ada. Yang ada cuma Allah. Berarti Yesus ketika mengatakan, barang siapa melihat aku, melihat Allah. Berarti tingkatan majdub dia. Sama dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar, kamu dipanggil Sunan. Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Akhirnya pergi muridnya ini. Tidak mau dia. Bilang gimana? Katanya, Syekh Siti Jenar gak ada, yang ada Allah. Oke, bilang ke dia. Allah dipanggil Sunan. Hai Allah, kamu dipanggil Sunan. Gak ada Allah, yang ada Syekh Siti Jenar. Kayak gitu. Itu tingkatan majdub kayak gitu itu. Kalau dalam ilmu tasawuf. Jadi gak ada yang heran, gak ada yang aneh ucapan Yesus itu. Kalau kita pakai pikiran Islam gitu. Ya. Melihat Yesus, melihat Allah. Itu sama dengan tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi datillah. Jangan kamu lihat Allah, tidak bisa, belum waktunya. Cukup lihat ciptaannya. Yesus kan termasuk ciptaan. Gitu. Ya. Lagi luar biasa. Silakan. Ini Ustaz, tanda-tanda orang bersyukur juga kita temukan dalam Bible itu. Seperti halnya persis Islam keagamaan Yesus itu kan terlihat sudah di Bible. Kalau orang Islam itu di mana-mana kalau kaget ya, apalagi sesuatu yang sangat menggembirakan dia, lalu terlihat di hadapan matanya, pasti dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku. Begitu sih Thomas itu. Yohanes 14:9 itu. Ketika melihat Yesus, ya Allahku, ya Tuhanku. Kepada teman Kristen yang tadi itu yang saya bilang kurang 15% atau gimana itu ya, pikiran suku atau gimana. Yesus yang dibilang itu Allah Tuhanku katanya. Padahal mereka tidak berpikir. Di samping perkataan Thomas yang tidak diakui oleh Yesus, juga tidak pernah Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Jadi ini menandakan si Thomas pada waktu itu Muslim dia. Ya Allah, ya Tuhanku. Kaget dia karena Yesus menampakkan diri sama dia. Begitu. Jadi teman-teman Kristen ini kenapa kalau kita kemudian berapologet nih, banyak mengasih tahu sama mereka bukan Al-Quran, tetapi mengasih tahu tentang Bible aja. Kembali kepada Bible itu. Tidak usah percayakan kami, orang Islam, tapi percayakan Bible yang kami utarakan. Jadi bila teman Kristen mengatakan kami salah, maka Bible itu lebih tepatnya, lebih baiknya pergi di LAI, suruh hapus semua buat ayat-ayat baru. Matius 1 ayat 1. Yesus mengatakan, akulah Allah Kristen. Matius 1 nomor 2. Ke gerejalah kamu hari Minggu dan sembahlah Tuhan yang berunsur Trinitas. Matius 1 nomor 3. Lakukanlah kebaktian koloreng dan rabana di gereja. Matius 1 ayat 4. Sambutlah 25 Desember kelahiranku. Tidak perlu lagi kami berdiskusi sama kalian. Silakan. Karena itu seakan-akan sudah halal gitu. Ya kan? Tidak mungkin. Sebab Yesus itu yang kami muliakan. Di samping kami mendudukkan iman Islam. Mendudukkan juga kesetaraan Yesus itu karena kami muliakan. Walaupun itu sebenarnya yang terjadi di sini. Yang kita sedang pertahankan ini adalah yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Kadang-kadang saya itu berpikir, kadang-kadang saya berpikir, ini saya kasih tahu sama teman-teman Kristen Bible ini, apakah saya mempertahankan Nabi Isa atau orang yang diserupakan kita? Sebab yang kita pertahankan ini yang mati terbunuh kan?
Padahal yang mati terbunuh itu kata Allah, wa ma qutaluhu wa ma sulabuhu lakin subi'a lahum. Yang diserupakan wajahnya persis seperti Isa bagi mereka. Ini yang dipertahankan oleh orang Islam. Bayangkan, yang diserupakan saja wajahnya seperti Isa kami pertahankan, apalagi kalau Nabi Isa. Jadi tingkatan-tingkatan ini kemudian teman-teman Kristen renungkan. Manfaatin sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan sama pendeta, yang tidak pernah diutarakan oleh pendeta. Jangan didepankan iman, Bang. Kalau iman kita di depan, maka kucing itu pasti Tuhan, anjing itu pasti Tuhan, iman. Maka selesai kita. Tetapi selagi berpandukan nas, selagi kita meyakini kitab, kita anggap itu dari Tuhan sebagai petunjuk, maka renungilah itu Bible itu. Kecuali kalau memang dogma yang kita sudah telah mentah-mentah itu tidak lagi mengambil acuannya dari kitab. Tetapi sebenarnya di lapangan faktanya gitu. Kenapa? Karena di Bible itu tiada Tuhan itu 100% tidak. Di Bible itu tiada Tuhan itu Trinitas, tidak ada. Di Bible itu tiada ke gereja hari Minggu itu tidak ada. Di Bible itu menuhankan Yesus itu tidak ada. Sementara ini semua adalah Kristen yang buat. Maka sebab itulah tidak salah ketika Yesus mengatakan di Matius 23 nomor 8 dan 9 itu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya saja. Sementara hatinya jauh daripadaku, kata Yesus. Percumalah mereka beribadah kepadaku, sementara yang mereka ajarkan adalah perintah-perintah ketua gereja. Jadi, bukan kami tidak tertarik membahas, apalagi kalau, na'udzubillah ya, apalagi kalau masuk ke ranah Kristen itu. Di samping sudah pernah ke sana, yang mungkin kita lebih tahu ajarannya, juga kami lebih mengutarakan pengajaran walaupun itu kemudian hanya suatu kitab yang dikarang dari Yunani, karena kami mengambil titik poinnya bahwa ada satu oknum yang disebut di dalamnya, yaitu Allah yang kami sembah sebagai sifat yang gaib, dijadikan sebagai anak, dijadikan sebagai putra, dijadikan sebagai Roh Kudus, lalu ditumbalkan, lalu dituhankan. Maka itu sebabnya kami mengcounter. Datang mengasih tahu. Jangan percayakan Islam, percaya kepada Bible. 3.974 kali Allah itu disebut dalam Bible. Pertanyaan yang timbul tanpa bertanya ya teman Kristen sama Islam. Tanya dan Bible itu. Dari mana Allah itu datang itu? Theos, Kurios enggak ada kena mengena dengan Allah. Hashem, Elohim enggak ada kena mengena dengan Allah. Karena itu yang diyakini sama Kristen. Padahal orang yang punya kitab tersebut mengakui itu adalah Allah. Seperti 4 tetragrammaton. YHWH. Yahweh. Yehovah. Gitu kan? Hashem, Elohim. Sama lafaznya dengan Allah. Tetapi bila kami mengcounter Bible, yang terjadi kemudian di samping di dalam perdiskusian itu hanyalah debat gusir. Apalagi kalau sudah montok, maka yang kita dengar adalah pasar ikan. Karena sudah keboblosan tertampul dengan keimanan sendiri yang bertentangan dengan Bible. Nah ini mungkin sedikit-sedikit, mudah-mudahan teman-teman Kristen berpikir, termasuk Bang Sialoho. Karena saya melihat Bang Sialoho ini ada potensi untuk kembali kepada fitrah. Sebagai manusia yang sempurna, ciptaan Tuhan yang gaib, bukan ciptaan Tuhan yang dipukul. Gitu. Kira-kira. Lanjut lagi teman-teman, silakan. Satu, dua, tiga. Tes. 3, 2, 1. Tesis. Tes, ya lanjut. Ngomong Jadi kata-kata ikro itu bacalah, gak harus ada tulisan. Sama seperti gini, Bang Dalbu sudah hafal surah Al-Baqarah, hafal alhamdulillah tata, baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Gitu kan? Apakah Bang Dalbu pakai bacaan? Tidak. Jadi kata-kata ikra itu disuruh baca, maksudnya melafatkan. Itu loh. Makanya Nabi Muhammad ikra, ma'ana biqari'in, sama seperti Yesaya itu 29 itu. Ketika kitab diberikan kepada Nabi tersebut, lalu disuruh baca, dia mengatakan saya tidak mampu membaca. Ya, Yesaya 29.
Makanya Nabi Muhammad, Nabi Qori'in, saya tidak dapat membaca. Ikra, Nabi Qori'in, saya tidak dapat membaca. Akhirnya Nabi mengerti. Oh, berarti saya disuruh mengikuti. Oke, Ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi mengikuti gitu. Silakan. Itu kenapa? Karena kan dia tidak bisa membaca. Lalu dia dicekek, itu kenapa, Bang? Tidak ada dicekek. Digenggam. Muhammad, Ikra. Terjemahannya coba baca terjemahannya. Coba. Mana terjemahannya? Silakan. Tunjukkan. Itu kan ada terjemahannya dicekek Iya, malaikat. bukan dicekek. Oh, bukan ya? Kenapa dia digenggam? Ya, mana? Silakan. Mana ayatnya coba. Wong sudah. Enggak, udah kenapa sering dia dibahas. digenggam gitu? Maksudnya Ya, digenggam untuk apa? Karena Coba. Nabi Muhammad itu ketika disuruh baca, mengikuti, dia mengatakan ma'ana biqori'in sampai 3 kali. Baru setelah itu Nabi ngerti. Itu digenggam gitu. Iya. Digenggam apanya, Bang? Ya kayak dipeluk gitu loh. Oh, dipeluk. Di mana tuh tertulis dipeluk, Bang? Ya mana kamu mengatakan itu di Lo kan Abang yang bawain. Nah, itu iya, dipeluk. makanya. Di mana ditulis dipeluk? mana dikatakan dicekek? Loh, kok tanya dibalas tanya? Kan aku ikuti maumu. Katanya Ya, digenggam. makanya saya jawab. Apanya yang digenggam? Bukan jadi di digenggam, katanya dipeluk. Al-Quran, di dalam hadis Apa yang itu, hadis dipeluk? Bukhari dan Muslim itu, Hanzo. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu kan, qala faghattani. Faghattani artinya dirangkul, dipeluk. Ghattani itu begini. Dengar ya. Sabar dulu. Kamu ngerti bahasa Arab nggak? Bentar. Aku kan masih sama tahta, nanti giliranmu ya. Enggak, sabar dulu. Saya itu dikasih sebuah kitab dan disuruh Tugas membaca. kamu bertanya ketika kami sudah menjelaskan. Kalau sudah. kamu tetap Coba ngomel, dibaca kamu ayatnya debat itu, saja Pak. dengan saya tentang Bukan ayatnya itu hadis. Bukan ayatnya itu hadis. Kamu juga ngarang Ya, nanya. coba dibuka hadisnya. Itu kan disuruh membaca, bukan disuruh Faghattani. melafal. Nah, hadisnya Membaca dan melafal itu kita suatu tanya, kamu bisa bahasa Arab perbedaan. nggak? Bisa bahasa Arab nggak? Membaca dan melafal itu beda. Baca itu kita Nah, membaca, yang itu membaca, bukan melafal. Kita mau bicara yang dicekik. Jangan ke sana dulu. Loh, kamu Bukan yang kesana membaca kok. atau Kamu melafal. kesana. Sabar, Tadi kamu yang katanya kesana duluan. melafal. Kamu Padahal tanya disuruh tadi membaca. kenapa dicekik? Begini izin dulu teman-teman ya. Guru-guruku. Begini Bang Henso. Membaca itu tidak semestinya melihat tes. Salah satu contoh ketika Coba Bang Daud kami buka umat ayatnya. Islam Coba baca dari sholat. buka hadisnya. Dengerin dulu. Itu Kamu disuruh bertanya. membaca. Tugas dengar kamu dulu. dengarkan. Ketika umat Islam melaksanakan sholat, apakah imam itu melihat teks ketika membaca Al-Quran? Saya tanya. Jangan samakan bapak-bapak gereja yang tidak memahami Bible. Coba dibaca hadisnya tuh. Satu. Gini dulu, Anda kan kalimat itu. bernarasi tadi, Biar membaca kita itu enak harus gitu loh. harus melihat Cek. teks. Nah, saya bertanya, Cek. ketika umat Islam sholat, apakah iman masjid itu melihat teks? Dia membaca nih. Sama lagi ini, Jangan Bang Teguh. lebar. Gini, biar kamu paham, diam dulu ya. Kalau kamu silakan. bertanya, jangan ngeyel. Saya pakai ayat. Ada Coba. di dalam Islam, orang tidak akan sah sholat kalau tidak matayasara minal Quran, membaca Al-Quran. Apakah mereka pakai Al-Quran? Tulisan? Tidak. Jadi ikro itu tidak harus membaca tulisan, enggak. Karena orang sholat tidak sah kalau tidak membaca Al-Quran. Seperti Al-Fatihah. Apakah orang sholat baca Fatihah itu baca tulisan? Padahal isinya baca Al-Quran. Gitu itu ya, silakan. Udah usah ngeyel, nanya apa lagi? Bang Yesho, tunggu sebentar. Bang Yesho, kalau orang nanya, kan Anda kan bertanya. Jadi kalau tanya, dengar dulu, Bang Yesho. Jangan dipotong-potong. Kamu orang Kristen tidak mampu, bertanya pun tidak mampu itu. Silakan. Apa lagi? Silakan Bang Henso. Bertanya lagi. Iya, itu kan udah jelas gitu disuruh membaca, bukan melafal. Nah itu lagi. Tapi yang ngotot masih dikata Ya, melafal kamu yang gitu loh. ngotot, kamu yang ngotot udah dibilang orang sholat aja baca Quran udah bawa tulisan. Tapi ikro baca juga di situ perintah. Coba dibaca satu kalimat itu coba.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau orang-orang sholat alhamdulillahirabbil alamin. Itu Iqra juga itu maknanya. Baca. Apakah bawa tulisan orang sholat itu? Nah, silakan, udah. Setoran itu udah dengan contohnya itu. Silakan, mau nanya apa lagi? Ya kan pertanyaanku itu, Bang. Ya sudah dijawab kan? Oh gitu ya, mentok ya. Sudah dijawab Bang Enso, udah dijawab Bang Enso. Apalagi yang mau dipermasalahkan, saudara? Padahal di situ kan bacalah, ya kan? Tanya lagi. Oke, Ya sudah kalau silakan. nggak bisa. Saya mau sholat Ya. tahta. Oh ya, Bang Dalbo, kalau kamu mau sholat, baca minimal surat pendek ya dalam Al-Quran, baca ya. Apakah Bang Dalbo bawa tulisan? Kan enggak. Ya, silakan. Apa lagi? Ya udah. Sedikit untuk perkara intelijen. Bang Henso, ketika intelijen diperintahkan untuk membaca situasi tempat musuh, apakah dia melihat, membaca teks? Itu lain Bang Dalbo. Sama. Ketika seorang intelijen disuruh, ya ini mata-mata, membaca situasi tempat musuh, apakah dia membaca teks? Coba jawab aja dulu itu. Ini ada ini intelijen ini disuruh membaca situasi tempat musuh. Apakah di intelijen ini membaca teks? Bang Dalbo, itu kan jelas Muhammad SAW diperintahkan. Sama, Pak. Dengar dulu, Sama. diperintahkan membaca dengan kalimat. Nah, yang dibaca apa? Kalimat Bang Dalbo, bukan suasana. Maka Ini itu jelas, ada. Iqra, itu yang dia bacalah. Dia baca Itu kan- Iqra. Oh, Udah selesai. Nanya Iya. lagi aja apa? Udah. Ya, silakan nanya yang lain, silakan. Apa? ya tadi yang dicekek bukan ya, berarti salah ya terjemahnya ya. Ya salah. Jadi Yang diperlu benar ya? itu dirangkul. Bukan begitu. Salah persepsi Anda, bukan begitu. Itu Sudah dijawab. Dirangkul ya. Ya, Kenapa dirangkul Bang? didekap, istilahnya didekap. Didekap Ya, sampai apa? katanya kesakitan itu. Enggak ada. Ada, Oh enggak ya? enggak ada. Coba kau bagi. Begini Bang Henso, kalau Anda bertanya, tampilkan teksnya, datanya, ini loh data saya. Oh ya, kan ada di Google Bang, tinggal ketik aja. Tidak, Anda yang harus bertanggung jawab. Ini loh datanya, kok begini ya? Apakah tertulis di situ dicekek, kesakitan? Ini bukan bebel masalahnya. Kalau bebel Bang bisa ditambah, bisa dikurangi ketika keresten ditanya. Karena begini, Bro, di situ juga Rasulullah kan merasa sedikit ketakutan, agak ketakutan. Nih aku baca ya. Ya, Aku baca ya. Akhirnya di ini kan. didekap sama malaikat Jibril. Bentar bro. Silakan, Malaikat silakan, Jibril silakan baca. berkata, bacalah. Aku menjawab, aku nggak bisa baca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepaskan cekikan dan berkata, bacalah. Ya cekian Aku itu menjawab, maknanya apa yang harus aku pelintiran. baca? Itu pelintiran sudah. Malaikat Cekian. Jibril kembali mencekik lagi dengan kain dibaj hingga merasa Yang seolah-olah benar udah itu mati. Merangkul lagi, bukan mencekik itu. Kemudian melepaskan. Masa gimana ya ini ya, kok beda-beda gitu pemahamannya. Bukan beda. Yang kamu baca itu sudah perubahan bagi orang-orang yang ingin menfitnah, melintir hati. Iya, betul. Silakan, apalagi? Ternyata dia itu mimpi. Kalau kamu cuma udah dijawab kayak gitu, ya percuma. Mendingan kamu nanya lagi, silakan yang banyak sudah. Nanti tak jawab pakai Quran dan Ini Bible. katanya Ustaz, katanya Rasulullah mimpi katanya nih, mimpi bertemu dengan Jibril katanya apa mimpi. itu udah ada kayak gitu. Oh enggak ya. Ini kejadian di mana kalau gitu, Tat? Kalau bukan di mimpi di mana? Iqra itu di Gua Hiro. Iqra di Gua Hiro. Iya. Iqra itu apa sih Bang Tata? Ya turun ayat pertama itu, surat pertama. Al-Alaq itu. Oh bukan mimpi berarti ya? Bukan. Salah ini ya? Salah, enggak mimpi enggak. Langsung, pengen langsung ketemu. Iya.
Nggak apa-apa, udah itu aja. Apalagi, silakan bertanya. Itu aja sih, nggak nanya. Kalau begitu, coba jelaskan di Yesaya 29:12. Yesaya. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, mengatakan baca ini, maka itu ayat untuk, waduh, nanti kalau aku jawab Tidak, Pak, baca aja dulu selesai, baru jelaskan. Ya, Nanti dan di situ apabila saya kitab bertanya. ini, ya, apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baca ini, maka yang menjawab aku tidak dapat membaca. Ya. Oke. Pertanyaan saya, kira-kira orang itu siapa? Dan siapa yang diberikan kitab? Nah, itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Saya tanya, kira-kira 4 Allah turunkan kitab. Kira-kira di antara itu siapa yang tidak bisa membaca? Wah, ini gimana ya? Ya kan tahu lah ini siapa, ini sebenarnya udah tahu gitu, tapi kita kan dalam hati. Iya, kan, jawab ya. jujur lah, itu orangnya siapa? Siapa? Kalau menurut abang siapa? Kalau aku udah ada Menurut jawabannya. saya itu bebelmu loh. Bebelmu masa kakak tahu. Ketika Ya, ada ini bertanya ada tentang Islam, seseorang memang. kritisnya luar binasa. Nah, Betul, ketika ini- saya hanya bertanya, simpel Betul. pertanyaan saya, kira-kira Ini orang itu nubuatan. siapa? Orang ini adalah nubuatan yang akan datang. Iya, itu siapa? Itu gimana ya? Nanti kalau dijawab ini bisa ribut ya. Jawab aja. Ini berat, Bang. Tolong dijawab lah. Terserah kau lah. Kira-kira Ya, itu Bang. siapa? Nah, ini kan kenapa abang bawa ini gitu? Coba. Kenapa abang Saya- tiba-tiba membawakan ini? Saya tanya, kan Anda bertanya tadi. Maka saya tanya balik tentang itu. Kira-kira orang itu siapa ya? Nah, inilah kita akan bisa menerka sendiri. Siapa ya? Bagaimana ini Ustaz Tata? Dia kagak mau jawab nih. Begini, dulu Jawablah sayang. dijawab dulu lah, dijawab. Mau salah, mau benar, jawab aja dulu. Jawab dulu lah. Oh. Kira-kira orang itu yang diberikan kitab lalu menjawab, aku tidak dapat membaca, itu siapa itu? Sebenarnya ini ada jawabannya, ada di perikopnya Bang Dalbo. Tidak, jawab aja, itu siapa sih orang itu yang buta huruf, tidak tahu membaca, itu siapa? Ya Bambang kali namanya. Aduh, ngawur juga Bang Enso. Ini baru satu loh pertanyaan. Itu kira-kira siapa? Jawablah. Mau salah terserah Bang Enso. Dijawab aja lah Bang Enso, mau salah, mau benar ke terserah lah. Tinggal kita yang bisa nerima apa enggak. Bang, bentar ya. Ini aku lihat perikopnya adalah judulnya Bangsa yang Buta. Dari situ kita tahu siapa yang bangsa yang buta ini. Bangsa yang Ya, tidak. mau bangsa yang buta ya siapa? Nah, sebenarnya semua teman-teman di sini tahu siapa yang dimaksud gitu loh. Kami kagak tahu, maka kami bertanya karena itu bebel Kalau saudara. Bang Dalbo ketawa, berarti Bang Dalbo tahu gitu loh. Tidak, saya tertawakan kau. Silakan Ustaz Tata. Bangsa di situ bangsa siapa? Bangsa Arab. Suaranya kok kecil ya? Kecil Ustaz. Maaf, kecil Ustaz. Oke. Udah. Coba. Jadi gini. Lanjut, Ustaz, lanjut. Bangsa Udah, udah. di situ Arab. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rusulih nabiyil ummi alladzina yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Ada juga wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab illa amani. Ya. Nah ini orang bangsa Arab, ya, bangsa yang ummi itu. Ya.
Ya makanya kamu tidak mau menjawab itu bangsa yang mana, karena kamu tidak tahu. Karena kebanyakan itu kalau kita pakai secara pemahaman, ya Nabi Muhammad di situ. Gitu. Kalau kamu tanya satu-satu, karena orang Arab itu terkenal dengan apa? Bangsa ummi juga. Tahu nggak kalau ayat ini itu menceritakan apa? Apa tuh? Nah, Ya, Bang Tata tahu nggak, Bang? iya, sekarang gini loh ya. Huwaladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayat. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Ya itu kan Arab. Kita baca 13-nya ya, Bang ya. Silakan. Tadi kan di 12-nya aku tidak dapat membaca sambungannya, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Oke. Kamu tahu nggak? Itu nyambung banget dengan Nabi Muhammad. Bangsa ini, Arab ini memuliakan Allah, Iya. tapi cuma mulutnya doang. Dia tahu Tuhan itu Allah, tapi menyembah berhala. Nah, itu kan cocok kan? Ya, Makanya cocok. orang Arab Cocok. itu, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sahara samsa wal qamar la yaqulanna Allah. Mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan matahari dan bulan, mereka jawab Allah, tahu mereka, tapi mereka menyembah berhala. Perintah manusia, kan gitu. Siapa manusia di situ? Amr bin Luhai yang memerintahkan mereka untuk menyembah berhala. Cocok lagi itu. Silakan. Cocok. Gimana kalau cocok gimana? Makanya itu. Ya cocok, nubuatannya berarti Alkitabku asli, Bang. Oh, asli. Kan Nabi Muhammad pernah ditanya, wahai Nabi Muhammad, ya ketepatan yang kamu ceritakan barusan itu yang asli itu. Karena Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami menyikapi kitab-kitab sebelum engkau? Ya jangan kamu imani 100%. Bagaimanapun ada banyak perubahan, tapi jangan diingkari 100%. Bagaimanapun ada firman-firman Tuhan yang masih ada. Jadi tidak semuanya umat Islam mengatakan palsu semua, enggak. Rasulullah pernah ditanya, enggak palsu semua. Tapi yang mereka kebanyakan itu hukum-hukum yang mereka berat tentang sifatnya Nabi Muhammad itu dibuang oleh mereka. Tapi kalau ajaran tauhid enggak, masih asli. Misalnya qul huwallahu ahad. Maka di Bible kan ada juga di dalam Ulangan 6:4 atau Perjanjian Baru Markus 12:32. Qul huwallahu ahad kan maknanya itu. Atau Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'un. Sama Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. La tudrikuhul absar. Al-An'am 103. Tuhan tidak bisa dilihat. Asli masih ada di Bible. Bible yang asli apa? Keluaran 33:20, Yesaya, Yohanes 5:37. Kamu tidak bisa melihatnya. Berarti masih ada yang asli dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu. Tidak semuanya. Itu. Silakan. Masih ada? Ya udah benar. Satu ditanyain? Nggak ada. Udah. Silakan nanya lagi, jangan biarkan Dalbo bertanya, nanti keteterang lagi. Silakan bertanya aja, Bang. Udah sih, udah itu aja. Nggak mau bertanya? Sudah bertanya tadi. Siapa tahu ada yang lain pertanyaannya, Bang. Apa ya? Nggak apa-apa, pertanyaan lain nggak apa-apa. Bertanya aja, bertanya aja. Nggak apa-apa, Bang. Tanya aja. Cukuplah Udah bebas karena ini, bebas biaya ini untuk bertanya. Nggak bayar pajak nih bertanya nih. iya, oke lah. Apakah Allah dan sembahannya Nabi Musa yaitu Yahweh itu sama? Unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya, kepada Musa, Isa
dan nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami tidak membeda-bedakan semua para nabi, semuanya muslim, berserah diri kepada Allah. Sama berarti. Silakan. Kalau Lagi. sama boleh nggak bersyahadat memakai nama YHWH? Syahadat itu harus mengikuti nabi di zamannya masing-masing. Syahadatnya Yesus gimana kepada umatnya? Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ya Allah di situ. Kalau Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah syahadatnya. Andai kan saya di zamannya Yesus, ya saya pakai syahadat, pakai yang diajarkan Yesus, yaitu Allah atau Allah. Sama aja. Jadi tidak boleh tiada Tuhan selain Bapa. Ya tidak boleh. Mau Nabi Muhammad tidak pernah ngajarin kayak gitu. Gitu. Yang penting antara semua para nabi Tuhannya diutus oleh sama, yang mengutus mereka Allah. Oke. Di Quran itu kan tertulis sesungguhnya orang Yahudi ini adalah musuh kalian. Tapi pada kenyataannya bahkan di Komal orang Yahudi di sini dielulukan, disanjung-sanjung. Itu kenapa? Orang Yahudi di dalam Al-Quran ada yang dipuji. Berarti mereka yang ajarannya masih lurus. Nasrani juga gitu. Yang dikritik oleh Al-Quran, mereka yang menyimpang. Sama seperti Yesus. Bagi umat yang menyimpang, domba-dombaku yang sesat. Gitu. Kamu itu ular beludak. Namanya kitab suci ya kayak gitu. Ketika Al-Quran itu mengkritik kejelekan Yahudi, ya dengan jelek. Tapi ketika mereka baik, apa kata Allah dalam Al-Quran? Inni faddaltukum alal alamin. Kalian ini umat yang utama, dimuliakan. Nah berarti dipuji kan? Jadi Al-Quran itu memuji bagi Israel, Yahudi yang taat, yang baik, yang tidak menyimpang. Begitu juga kitab suci, Taurat dan Injil, apakah memuji terus kepada umatnya Musa atau ke umatnya Yesus? Enggak. Kadang-kadang dikatakan ular beludak lah. Kan gitu. Gitu. Silakan lanjut. Nah, jadi orang Yahudi yang masih original di sana itu berarti selamat juga dong kalau Tidak. narasi. Ya tidak selamat juga. Apakah di zamannya orang Yahudi orang yang menyimpang dari ajaran Musa selamat? Walaupun dia orang Yahudi. Gini loh, Kan sekarang gini loh ya, para nabi itu ketika diutus maka diimani. Di zamannya Musa harus ikut Musa. Sampai Allah mengutus Isa. Isa yang berkuasa. Gak boleh orang Yahudi gini, enggak mau Isa, saya tidak mau Yesus, saya tidak mau ikut kamu, saya ke Musa saja. Ya gak boleh. Tetap kafir mereka. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Yahudi tidak mau pindah, ya tetap kafir mereka. Sama seperti pemilu. Di zamannya SBY, Bapak SBY yang berkuasa. Di zamannya Bapak Jokowi tidak boleh gini. Maaf ya Bapak Jokowi, saya ikut aturan undang-undang SBY. Presiden saya SBY. Ya gak boleh. Jadi sesatnya Yahudi sekarang ini apa? Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kafir mereka ini. Tetap tidak ada yang selamat. Gitu. Lanjut. tidak ada yang selamat ya. Iyalah. Kalau memang bisa selamat memilih salah satu para nabi, ya percuma Allah mengutus Nabi Yesus, Nabi Muhammad itu. Coba saya nanya ke Hansu. Di zamannya Yesus, boleh nggak orang-orang ini menolak Yesus? Cuma percaya ke Musa. Selamat nggak? Coba saya nanya. Padahal mereka mentuhankan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Tapi mereka nolak Yesus. Selamat nggak mereka? Coba jawab. Nggak selamat. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Ya gak selamat juga. Mana ayatnya? Al-Ma'idah 44 sampai 48. Gitu. Silakan, apa lagi? Iya. Silakan Bang Henso. Ustadz ini jago ya kalau apa ya? Jago saya ayam bangko, ayam jago saya. Kita ngobrol santai aja. Silakan Bang Henso. Bertanya. Ingat ya, saya ini cuma suaranya keras. Sebenarnya orangnya baik banget loh saya ini. Tanya aja.
Cuma logatnya logat kayak kasar gitu. Padahal hati saya itu sayang banget ke siapapun sih. Masya Allah. Ya. Ya orang Madura, teman saya banyak orang Madura. Saya Kalau orang Lembang, Pasuruan, ya, ya bang. Orang Pasuruan. Saya. sesembahanmu, iya, supaya dia tidak balik menghina kamu lebih keras gitu ya kurang lebihnya bang ya. Iya, iya. Di situ kan jelas berarti Allah itu mengetahui ada sesembahan yang lain gitu kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada turun ayat itu gitu loh? Kenapa kalau Allah memerintahkan jangan menghina agama ajaran orang lain coba? Oke. Itu ada yang khusus, ada yang secara umum. Secara umum kita ini tidak boleh memang. Jangankan masalah ketuhanan, kita dengan main sesama teman, kalau kita mengatakan, bapakmu tikus, akhirnya, kamu kok ngatakan gitu? Bapakmu anjing berarti. Nah, akhirnya salah sama-sama menghina. Coba, kita itu dialog biasa, pakai dalil, tidak akan. Itu tata kerama. Makanya orang Quraisy dulu tersinggung ke Rasulullah. Akhirnya apa? Mereka merasa tersinggung, merasa seakan-akan Nabi Muhammad itu menghina gitu loh. Wong Nabi mereka mentuhankan Tuhan yang banyak, Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan Esa. Tersinggung mereka. Bahkan ada tersinggung, ada sahabat sampai melontarkan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya ayat itu turun. Janganlah, walaupun mereka nolak kayak apapun, jangan sampai mereka tersinggung karena merasa Tuhannya dihina. Akhirnya nanti mereka menghina Allah. Sama seperti tadi itu. Saya mengatakan ke anaknya seseorang, wah kamu itu bapakmu tikus, kan tersinggung anak ini. Ya kalau gitu tata anak bapakmu anjing gitu. Coba jangan ngomong kayak gitu, jangan memulai. Pasti dia tidak akan kayak gitu. Ibaratkan gitu itu ya, tata krama. Bang berdebat atau bergaul, jangan menghina yang mana kita juga punya gitu loh. Sebenarnya pertanyaanku ini ada pertanyaan keduanya ini bang. Gimana, Mungkin Bang Tata lebih hafal ya. Sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Coba jelaskan bang. Nah iya, karena memang Ini kan benar. Ini Ya. gini bang. Sembahlah Allah Tuhanmu. Terus dan hanya kepada Dia. Dia ini kan menunjuk entitas yang lain. bukan. Sembah hanya pada Dia engkau oke. berbakti. Ini ya Oke. pusing loh bang kalau orang nggak paham. Tidak. Iya, kalau tidak paham pusing. Kalau bagi kita orang santri, kan ada ulumul Quran, ada tafsir. Jadi Allah menyebut dirinya kadang-kadang langsung nama. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kadang-kadang pakai domir huwa, terus ana, inna, kami, aku, huwa, dia di situ lihat domirnya, kata ganti kan situ untuk Allah. Jadi Tuhan di situ ya Allah, dia ya Allah juga. Karena Allah menyebut dirinya gak harus pakai lafaz Allah nama. Kadang-kadang huwa dia. Maka yang harus dicari huwa ini rujuknya kemana? Untuk siapa kata ganti ini? Untuk Allah. Berarti dia di situ jangan kamu artikan ke Tuhan lain, bukan ke Allah itu. Karena di dalam bahasa Arab ada nahwu, ada sorof tentang kalimat-kalimat. Ya, gitu bang. Silakan. Oh jadi itu ini ya apa kosakata aja ya? Iya, rujuknya ya ke Allah dia itu. Karena Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran kadang-kadang langsung nama, kadang-kadang kata ganti huwa dia, inna. Dulu kalau aku baca itu kukira ini terjemahannya ini yang susunan kalimatnya kacau gitu. Aku kira begitu. Tidak, kacau bagi orang yang tidak paham gramatika Arab. Atau mungkin karena bahasa Arab ketika diterjemahkan ke Indonesia itu grammarnya berantakan, betul nggak? Bukan berantakan kalau nggak tahu gramatika Arab. Sama dengan yang bahasa Inggris, orang bahasa Indonesia saja. Kenapa kok ada pelajaran bahasa Indonesia? Padahal orang Indonesia. Tapi di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia. Biar tahu bagaimana meletakkan koma, bagaimana berkata-kata, bagaimana dipahami orang. Padahal kita orang Indonesia. Kenapa di SD ada pelajaran bahasa Indonesia? Coba, biar ngerti. Gitu. Silakan. Ya terakhir ya, Bang Tata ya. Iya, iya, iya. Isa itu hidup atau mati?
hidup. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum barrafa'ahullah. Yang mereka bunuh, mereka salib bukan Isa. Kemana Isa? Barrafa'ahullah. Diangkat oleh Allah. Kemana? Maka Nabi ketika Mi'raj bertemu Isa di langit yang nomor 2. Ya sudah di situ dia. Belum mati. Ya, tapi... Kenapa dia kok diturunkan lagi? Karena belum mati. Andai kan dia mati seperti Musa, tidak mungkin diturunkan lagi. Karena di bumi ini kamu semua manusia. Di bumi ini kamu lahir. Di bumi ini juga kamu harus mati. Karena Isa diangkat ada di langit, maka diturunkan lagi untuk mati. Maka dalam hadis 7 tahun dia di bumi nanti. Setelah itu wafat dia. Jadi sekarang dia masih fase 1. Karena manusia hidup itu ada 3 fase. Fase lahir di dunia, fase meninggal di kuburan, fase bangkit di mahsyar. Nabi Isa sekarang 1 fase masih. Sama seperti saya, 1 fase lahir di dunia, belum meninggal. Lanjut. Di mana kalau belum meninggal? Nah itu di langit nomor 2, barusan udah dibilang. Saya kan nggak tahu langit nomor 2, nomor 3. Ada berapa langit? Saya juga nggak tahu. 7. Pertama Nabi Muhammad ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Isa, Nabi Idris. Sampai paling atas Nabi Ibrahim. Di bawahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Gitu. Bacalah hadis Mi'raj itu. Isra Mi'raj. Nabi bertemu dengan para Nabi. Oke, lanjut. Jadi di langit kedua nanti turun jadi hakim adil itu ya? Ya, maksudnya hakim yang adil, hakman adalan. Hakim menegakkan syariat Islam, bukan sebagai nabi, bukan sebagai utusan, tapi sebagai umatnya Nabi Muhammad menegakkan Quran dan hadis. Sama seperti ulama, menegakkan Quran dan hadis, hakim. Coba orang kalau syariat Islam menghakimi sesuai Quran dan hadis, apa? Mereka membunuh, dibunuh, rajam. Mereka berzina, dirajam. Itulah syariat Islam. Nanti Isa turun menegakkan syariat Islam yang dipakai kitabnya Nabi Muhammad. Gitu. Lanjut. Isa itu manusia bukan? Ya manusia lah bang. Gimana sih? Kenapa kalau dia manusia, dia tidak dicubit setan ketika bayi? Oh itu doanya Maria. Pingin punya keturunan, ya, Zakaria, ya, ke atas. Nah Maryam itu berdoa bahwa dia ingin punya anak yang suci yang tidak diganggu oleh setan. Makanya walaupun dia lahir, umumnya bayi lahir nangis, dia tidak. Kenapa bayi lahir itu pasti nangis? Dalam hadis karena diganggu oleh setan. Diganggu tidak masalah, namanya ganggu mulai dari kita hidup di dunia sampai kita meninggal, sampai hari kiamat selalu diganggu oleh setan itu. Bedanya orang yang imannya kuat tidak akan goyah diganggu itu. Tidak masalah Isa tidak diganggu, tidak masalah. Tapi tetap dia diganggu, tapi tidak berhasil. Contohnya, dia dicobai oleh iblis. Berhasil nggak iblis itu? Tidak, karena dia seorang nabi. Silakan. Bisa aja Ustadz ini. Iyalah. Ya, bisa menjawab maksudnya. Enggak. Ya, nggak apa-apa. Bagus Ustadz. Yang lain lah, coba yang lain lanjut yang lain dulu lah. Monitor. Halo. Kalau nanya Islam itu jawabannya jelas. Kalau nanya Oten jawabannya waduh. Termuter Oten itu. Ustadz Tata masih ada nggak? Halo Ustadz. Oh ya, lanjut. Kalimatullah itu apa Ustadz? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ketika Allah ingin menciptakan segala sesuatu, maka cukup dengan kalimat. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup dengan berfirman. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Maka cakrawala jadi. Kamu Maryam, kamu udah punya istri, udah punya suami, udah pernah disentuh. Kalau aku berkehendak, hamillah. Hamil dia. Apakah firman jadi manusia? Ya tidak. Tapi diciptakan dengan kalimat. Makanya Isa disebut kalimatullah. Kenapa? Kok disebut kalimatullah?
Kok tahta tidak disebut kalimatullah? Karena Allah menciptakan tahta melalui suami istri, ayah dan ibu saya. Tapi ketika ada orang tidak disentuh laki-laki kok dia melahirkan, maka Allah dengan kekuasaannya, hamillah Maria, hamil, jadilah cakrawala, jadi. Berarti Nah itulah, ya itulah yang kalimatullah itu kan firman dari Allah, firman Allah, betul ya? Iya, tapi kalau kamu mentuhankan Yesus karena dia kalimatullah, ya tuhankan juga cakrawala. Kan Allah ketika menciptakan berfirmanlah, jadilah, 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 jadi ini, Tuhan semua itu nantinya. Kalau kamu mengartikan, Kalau itu kan bukan manusia. firman yang hidup, itu bukan firman yang hidup. Tapi kalau Yesus itu kan firman yang hidup, gitu Tidak bedanya. masalah, tapi kan tetap ciptaan dengan cara Allah berfirman. Mau hidup mau mati, ciptaannya ya tetap ciptaan makhluk. Gitu. Iya. Nah soalnya Isa itu kan jalan yang lurus ya. Nabi Muhammad juga jalan yang lurus, Bang. Ya, coba saya bacakan. Isa jalan yang lurus, Nabi Muhammad jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nuti bihi man nasa min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dialah dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Al-Quran, apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Itulah bang. Semua para nabi itu bang, tidak ada yang menyesatkan bang. Menunjukkan jalan yang lurus. Lanjut. Iya. Yang lain lah boleh ngomong. Silakan. Mungkin biar nggak kita aja ngomong. Saya bingung. Mohon izin ini ingin menyampaikan buat rekan-rekan di sini. Silakan. Saudara. Ini ada dari Maghrib lagi, ada yang lain atas nama Bang Zuma. Kami sudah paham itu bang, Pak Yusuf PP itu bang. Di sini lagi ada dialog bang. Oh iya iya. Ya, simpang aja dong itu. Itu sudah pekerjaan mereka. Oh, Ya. syukur alhamdulillah kalau sudah begitu Bang Dalbo ya. Cuma sekedar itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya Iya, Bang Baron, kalau ada Begitu, masalah Bang. kayak gitu di Iya. apa aja di chat, nggak usah apalah masuk live kayak gini di chat aja. Iya, jadi menjadi serigala berbulu domba itu suatu keniscayaan bagi mereka. It's okay, kita paham itu. Kita sudah terbiasa menghadapi itu. Oh, ya udahlah kalau begitu. Oke, Bang. Ini menandakan bang bahwa mereka itu sudah tidak apa-apa sebenarnya. Sudah diborong. Jadi kalau mereka bersifat demikian itu justru mereka memperlihatkan karakteristik mereka sebagai manusia yang mengikut ajaran yang tidak jelas. Justru kita nampak semuanya. Kalau orang Islam, apalagi kalau kami ini yang sudah biasa dikumal-kumal ini, haram bagi kami kalau menggunakan fotonya siapa itu ya? Malikila Malak, Serdi, siapa lagi itu yang siapa yang Khalifah Malik. Haram bagi saya itu menggunakan PT mereka itu. Iya, Karena lagian apa? mereka nggak pakai foto juga. Karena apa? Kalau dalam Islam itu jangankan kita itu mengikuti mereka, menyerupai mereka sejak pun haram sudah itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 94. Bahkan Allah berfirman, kan? Jangan bersekutu dengan yang jahat, karena jahat pula hukumnya. Gitu. Kalau mereka karena ajaran yang memang tidak ada diajarkan oleh para nabi, dibuat-buat sendiri, ditampul dengan apologet Islam menjelaskan tentang Bible, maka membawalah keyakinan, keimanan yang menurut mereka boleh merendahkan sosok guru-guru kami. Itu bagi mereka itu sudah mulia itu. Karena apa? Didepankan dogma doktrin itu. Nanti saja baru kita tahu Tuhan itu ternyata dilahirkan, ternyata dibunuh, ternyata dihinakan,
Karena tidak diketahui sebelumnya, diimani saja. Padahal Yesus ini kalau mengajarkan Tuhan ini, tidak ada geliputannya dia itu. Lurus kalau Yesus ini ajarannya tentang Tuhan. Tidak ada berbelok-belok kalau Yesus. Nah kalau Kristen ini salah satu daripada olah mereka yang sudah tidak apa-apa yang boleh dipertahankan, melainkan daripada meniru-niru cara penyampaian, apalagi sampai kepada gambar atau para wajahnya apologet Islam. Karena sudah tiada lagi kebenaran, apalagi yang kami mau terima. Tidak ada. Jangankan untuk kami, untuk Kristen yang dibawa saja, tidak ada yang boleh kebenaran mereka kasih tahu itu, tidak ada. Jadi untuk mereka di internal mereka silakan berhibur. Kenapa? Memang ajaran iblis itu memang diajarkan untuk bersukaria, beriang gembira, bersorak-sorai, bernyanyi. Itulah ajaran iblis. Islam, coba lihat. Ada enggak pernah Yesus menari-nari di Bible? Enggak ada. Ada enggak pernah Yesus bergitar di Bible? Enggak ada. Ada enggak pernah Yesus berdangdut di Bible? Enggak ada. Dia itu bersujud ke bait Allah. Persis seperti orang Islam. Senyap-senyap menyerahkan jiwa dan rohnya. Sebab Allah mengkehendaki penyembah demikian. Yohanes 4:24. Itulah dia, ajaran yang benar itu. Tapi ketika Pargoy, ajaran apa nih? Ajarannya Kristen dan ajaran gereja. Allahu a'lam, nih lanjut. Itu yang akan kita buktikan pada malam kali ini. Apakah mengaku-ngaku pengikut Kristus atau pengikut Yesus betul-betul mengikuti ajaran Yesus, atau justru mereka mendompleng ajaran Yesus, hanya memasukkan ajaran gereja, ajaran Paulus, dan ajaran-ajaran yang kalau boleh dikatakan ajaran-ajaran dari pagan Yunani begitu. Jadi saya ingin lebih kita arahnya ke sana malam ini. Buat teman-teman Kristen yang ingin membahas tema ini, ya naik ke atas, kita diskusikan. Begitu, silakan. Oke, terima kasih Bang Dalbo atas kata dan penekan yang lainnya. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Karena saya takut karena fitnah ini kejam sekali, ya, membunuh karakter kita sebagai Muslim gitu. Bukan cuma sekedar rekan-rekan ustadz segala, kita semua umat Islam yang dibunuh karakternya gitu. Nah, soalnya kalau yang sudah mengenal Bang Zuma, Ustadz Tugi, Bang Tata, ya nggak masalah. Tapi yang belum kenal sama sekali, mereka yakin dan percaya itu dengan fitnah-fitnah mereka. Nah, semoga aja itu nggak terjadi. Ya, mungkin itu, semoga saya selalu mendoakan selalu kita dilindungi dari fitnah-fitnah mereka, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Salam. Saya sempat juga mengikuti Uniripa tuh, kena fitnah juga tuh. Ustadz, lupa saya itu sempat, cuma lupa saya di Komal mana itu. Nah, saya sempat ikut naik di Komal, tapi mereka tolak saya gitu. Oke, mungkin itu aja. Semoga selalu kita dilindungi dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensiarkan. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Saya sedih. Jadi begini, kita hadir di sini ini bukan berharap pandangan publik. Kalau ada orang Islam ya berbicara di sini, niatnya membela agama, tapi berharap pandangan publik kepada kami itu baik, maka perbaiki niat. Kalau saya nggak peduli apapun fitnah terhadap saya, tuduhan, selagi itu keluar dari mulut Oten, silahkan, puas-puaskan sudah, ya. Ya, dan ini kesedihan saya kalau itu yang melakukan adalah orang Islam sendiri. Kenapa? Saya sedih karena mereka tidak akan pernah luput dari azab Allah nanti. Hadapan Allah nanti saya akan menuntut keadilan begitu. Masya Allah. Kalau Oten nggak perlu kita tuntut, mereka tetap akan menghuni neraka jahanam. Jangankan mereka manusia bertaubat. ini kan, jangankan manusia tidak diambil sama mereka, Tuhan saja diserupakan sama manusia. Iya. Bayangkan. Betul. Jadi buat apa kita ini ya, ibarat kata kita ini seorang petempur ya, seorang fighter. Fighter itu terluka, terpotong pun tangan tidak masalah gitu loh. Itu namanya fighter. Kita sudah siap sejak awal. Yang kita hadapi itu apa gitu. Dan kalaupun suatu saat kita tersandung, terjatuh, bagi kita itu sudah kita persiapkan. 5 tahun yang lalu sudah saya persiapkan hal-hal seperti ini gitu. So, tidak akan goyah dan jangankan mundur 2 langkah, setengah langkah pun tidak gitu. Kecuali Pak Polisi ini.
nambah sedikit ya. Mau nambah sedikit. Banyak-banyak, Ujian terbesar itu. Enggak, sedikit aja. Jadi ujian terbesar itu urutan pertama itu para nabi. Ujian terbesar. Kedua, para ulama gitu. Ya, difitnah-fitnah misalnya. Ya memang kayak gitu urutannya. Para nabi, para ulama, orang-orang berdakwah, ya itu. Sehingga kalau kita siap aja. Saya akan siap menerima risiko ke depannya kalau ada apa-apa, gitu aja. Karena memang sudah itulah. Para nabi juga berdakwah tidak mulus gitu. Silakan lanjut. Makasih. Kok malah pura-pura ngantuk nih, Pak? Janganlah gitu, aku ngantuk nih. Udah tadi. Makasih semua teman-teman. Makasih, sampai jumpa. Iya. Si Oten kemana aja? Anak orang lo tuhanin. Punya otak kudu dipake. Jangan cuma congor yang gede. Congor lu ten. Si Oten kemana aja? Tuhan kita bukan manusia. Jadi orang kudu mikir. Dibilangin jangan ngeyel Ten. Heran gua.